Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang kelompok 1 dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan perangkat lunak kami yang berjudul Aplikasi Sewa Lapangan Olahraga Berbasis Website. Oke, di sini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Alfarizi, kedua ada Muhammad Nawir Albi, ketiga ada Muhammad Radia Amirian Ahadis, dan yang keempat ada Muhammad Wafa Al-Awsat. Oke, di sini ada poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai deskripsi umum sistem, ketiga arsitektur sistem, keempat desain komponen, kelima desain antarmuka, 6 referensi, dan terakhir penutup. Oke, pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya. Pada Rizky Alfarizi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan dokumen ini dibuat untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan kelompok kami kembangkan, mulai kebutuhan hingga diagram komponennya. Dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan teknis dalam pengembangan aplikasi penyewaan lapangan pada tahap selanjutnya. Adapun tujuan dari aplikasi kami yaitu yang pertama, untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan olahraga. Kedua, membantu pihak yang memiliki bisnis lapangan olahraga dalam pemasaran lapangan olahraga. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai media penghubung yang efektif dan efisien antara pelanggan dan pemilik bisnis lapangan. Lingkup masalah. Proyek kami adalah aplikasi penyewaan lapangan olahraga berbasis website. Terdapat ruang lingkup yang digunakan dalam pengerjaan proyek perangkat lunak ini, yaitu aplikasi berbasis website ini dibuat dengan menggunakan beberapa teknologi pemrograman seperti PHP, HTML, JavaScript, CMS, database MySQL, SEO atau Search Engine Optimization, dan Company Profile CD. Aplikasi kami dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam menyewa lapangan olahraga. Pelanggan hanya perlu login terlebih dahulu, kemudian pelanggan bisa memilih dan menyewa lapangan. Setelah itu, pelanggan akan dimintai untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi pembayaran elektronik seperti GoPay, OVO, dan Dana. Untuk problem dan solusi. Problemnya, ketika seorang ingin menyewa lapangan, maka ia harus datang terlebih dahulu ke tempat penyedia lapangannya. Permasalahannya muncul ketika kita ada lapangan yang tersedia untuk disewa, sehingga ia perlu menunggu atau perlu mencari di tempat lain. Solusinya, kelompok kami mencoba memberikan solusi, yaitu aplikasi penyewaan lapangan berbasis website, di mana para pelanggan dapat mengecek ketersediaan lapangan serta menyewa lapangan dengan menggunakan gawai dimanapun mereka berada. Sekian. Perkenalkan, nama saya Radia Amirian Ahadis dengan NPM 205506100 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum sistem. Yang pertama ada kebutuhan user. Pelanggan memiliki hak akses untuk menyewa lapangan. Yang kedua ada penyedia lapangan memiliki hak akses untuk memasang iklan lapangannya. Ketiga ada admin memiliki hak untuk mengelola data lapangan yang akan disewa serta memiliki hak untuk mengelola data penyewaan.
Yang keempat, ada pemilik website memiliki hak untuk memberikan role terhadap user di websitenya. Pemilik website memiliki hak untuk mendapat laporan penyewaan dari admin. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan pertama ada menampilkan pilihan lapangan. Penjelasan dari kebutuhan ini dapat menampilkan pilihan lapangan yang terdaftar pada web, baik keseluruhan atau menampilkan berdasarkan filter yang ditetapkan. Kedua, ada menampilkan informasi lapangan. Penjelasan ini dapat menampilkan informasi detail terkait lapangan seperti jadwal ketersediaan, lokasi, fasilitas, dan nomor yang dapat dihubungi. Yang ketiga, melakukan login. Penjelasannya dapat melakukan login. Keempat, melakukan penyewaan. Penjelasannya dapat melakukan penyewaan lapangan. Kelima, ada mengelola data lapangan. Penjelasannya dapat mengelola data lapangan baik menambahkan informasi, merubah, atau menghapus informasi yang ada sebelumnya. Yang keenam, ada mengelola data penyewaan. Dapat mengelola data penyewaan. Data berupa informasi terkait lapangan, waktu penyewaan, dan pembayaran. Yang ketujuh, ada melakukan pembayaran. Dapat melakukan pembayaran secara online. Dan yang terakhir, ada menampilkan bukti penyewaan. Dapat menampilkan bukti berhasilnya penyewaan. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional, yaitu pada kebutuhan keamanan ada melakukan backup terhadap data secara berkala untuk menghindari kerugian dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data. Selanjutnya ada penyimpanan data riwayat transaksi, dan yang terakhir ada pembatasan komunikasi terhadap suatu area tertentu dalam program. Berikut atribut kualitas perangkat lunak. Yang ada ID, parameter, dan kebutuhan. Pertama ada availability, sistem harus dapat beroperasi 24 jam per hari. Kedua ada reliability, sistem harus dapat melayani minimal 100 transaksi pemesanan tiap harinya. Ketiga ada ergonomi, sistem harus nyaman digunakan, seperti UI yang menarik dan enak dilihat. Dan keempat ada portability, sistem harus mudah diakses di perangkat lunak browser apapun. Kelima ada memori, data-data pemesanan disimpan dalam database. Keenam ada response time, website harus dapat memperbaharui halaman ketersediaan lapangan maksimal dalam 5 detik. Ada kemudian selanjutnya ketujuh ada safety, ke-8 ada security, data user berupa nama dan password harus terjamin keamanannya. 9 ada komunikasi, website tersedia dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya pada lingkungan operasi, untuk server membutuhkan spesifikasi. Pertama ada OS-nya Windows, hard disk-nya 125 GB, prosesornya Intel i5 generasi 7, RAM-nya 4 GB atau lebih, dan terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi klien ini akan berfungsi dengan spesifikasi sistem operasi OS apapun karena berbasis website. RAM 2 GB, terhubung dengan koneksi internet, web browser disarankan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Dan yang ketiga ada arsitektur sistem. Desain arsitektur. Di sini user terhubung ke server kita melalui akses internet dan web browser. Kemudian ada user sebagai pelanggan. Yang pertama ada, jika kita login sebagai pelanggan, kita masuk ke bagian home. Jika kita ada 5 bagian yang bisa dipilih di bagian home tersebut, yaitu cari lapangan, kategori, pilih lapangan, riwayat pemesanan, dan bantuan. Yang pertama, jika kita memilih cari lapangan, kita akan diarahkan untuk ke pilih lapangan, pesan lapangan, pembayaran, dan masuk ke riwayat pemesanan. Yang kedua, kategori. Di dalam bagian kategori ada terdapat 2 bagian lagi, yaitu jenis lapangan dan lokasi. Kita bisa memilih jenis lapangan bagaimana dan lokasi lapangannya. Nah, itu selanjutnya di bagian kategori itu masuk ke riwayat pemesanan juga melalui seperti di bagian cari lapangan. Yang ketiga, bagian pilih lapangan, hanya ada pilih lapangan, pesan lapangan, pembayaran, dan riwayat pemesanan. Dan yang terakhir ada bantuan untuk mengarahkan bagi pelanggan-pelanggan yang kurang mengetahui dan memahami web tersebut. Yang kedua ada user sebagai admin. Yang pertama-tama kita diarahkan ke bagian home. Selanjutnya kita login sebagai admin. Di bagian user admin ada 4 bagian, yaitu kelola data lapangan, kelola data penyewaan, dan juga bantuan.
Yang pada bagian pertama kelola data lapangan, ada beberapa bagian lagi yaitu pilih lapangan, tambah baru, ubah informasi, atau hapus lapangan. Selanjutnya ada login sebagai penyedia lapangan. Kita sebagai user penyedia lapangan diarahkan untuk ke bagian home. Ada 3 bagian lagi yaitu kelola data lapangan, penyewaan, dan bantuan. Yang pertama, kelola data lapangan dapat kita ubah informasi lapangan. Kedua, penyewaan, kita dapat meminta penyewaan atau riwayat penyewaan. Dan ketiga, ada bantuan. Dan yang terakhir ada login sebagai pemilik website. Kita diarahkan ke bagian home, ada 4 bagian yaitu laporan penyewaan, statistik, kelola user, dan bantuan. Pada bagian kelola user, kita dapat menambahkan user atau menghapus user. Saya atas nama Muhammad Nawir Alabi, NPM 201-506-1081, ingin menyampaikan hasil kerja kami, yaitu pertama pada desain komponen bagian use case. Pada bagian use case diagram ini, terjadi proses-proses antara sistem dan usernya, yaitu sistem dan usernya terdiri dari pertama adalah admin, yang kedua adalah pelanggan, dan yang ketiga adalah pemilik website, dan yang terakhir adalah penyedia lapangan. Nah, pertama kita bahas dulu pada adminnya. Admin ini adalah user yang berhubungan dengan dengan user-user yang lainnya. Pertama, admin itu dapat mengelola data seluruh lapangan. Admin yang mengelola data seluruh lapangan ini, admin yang telah menerima data dari penyedia lapangan, yaitu dia yang menyediakan lapangan dan menawarkan lapangannya kepada pelanggan. Yang kedua adalah admin mengelola data penyewaan. Mengelola data penyewaan ini adalah hasil dari pelanggan yang melakukan penyewaan, yaitu melakukan transaksi, lalu data tersebut diolah oleh admin dan mengolahnya menjadi data penyewaan. Selanjutnya adalah pengelolaan laporan penyewaan. Admin melakukan pengelolaan laporan penyewaan ini untuk diberikan kepada pemilik website agar jadi laporan hasil-hasil kerja atau proses-proses yang terjadi pada transaksi penyewaan yang terdapat pada di aplikasi ini, di perusahaan ini. Selanjutnya adalah kita bahas yang pelanggan. Pelanggan adalah user yang dimana dia digunakan atau dia yang memesan untuk memesan suatu lapangan yang ingin dia pesan. Pertama, pelanggan ini melakukan login ke dalam websitenya, dan terlebih dahulu dia harus terdaftar pada website tersebut atau website yang telah kami buat. Pokoknya adalah penyedia lapangan. Penyedia lapangan ini gunanya atau mengelola data lapangan, yaitu untuk menyediakan penyewaan kepada pelanggan agar pelanggan ini bisa memilih lapangan yang ingin disesuai. Pertamanya kalau dia ingin menawarkan lapangan itu, dia ingin melaporkan dulu ke admin. Contoh saya adalah penyedia lapangan. Saya ingin menawarkan lapangan saya. Maka saya harus mengajukan dulu pada admin, lalu admin akan menaruhnya di website tersebut agar user bisa mengetahui bahwa lapangan yang saya tawarkan sudah terdaftar pada website tersebut. Nah, pemilik website ini adalah user pemilik website. Pemilik website ini hanyalah berfungsi sebagai pengawas atau pengawas atau yang memerhatikan jalannya suatu proses di dalam perusahaan ini, yaitu perusahaan penyewaan lapangan ini. Dia hanya mengecek laporan penyewaan dan memberikan berita-berita kepada admin agar pengolahan yang terjadi pada proses penyewaan lapangan tersebut kondusif dan efisien. Nah, sehingga penyewaan lapangan tersebut tidak ada kecurangan, aman, dan tidak merugikan pihak lainnya. Pelanggan tidak dirugikan, admin tidak dirugikan, penyediaan lapangan tidak dirugikan, dan pemilik website tidak dirugikan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan terkait use case diagram. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Al-Awsat dengan NPM 201506157. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Yang pertama di sini ada activity diagram login dan logout. Oke, di
activity diagram login, di sini usernya ada pemilik website, admin, pelanggan, dan penyedia layanan. Oke, pertama di sini mulai, lalu membuka sistem, lalu user akan diminta untuk memasukkan nama dan password. Lalu ketika user mengklik login, nanti di sistem ada validasi, benar atau tidak. Jika tidak valid, maka akan kembali lagi ke awal di mana user diminta untuk memasukkan nama dan password kembali. Jika benar, maka user akan masuk ke website kami. Oke, di sini yang selanjutnya yang diagram logout. Ketika pertama dimulai, user menekan atau mengklik logout, lalu ada validasi. Jika berhasil, jika tidak ada error, maka user akan logout dan kembali ke menu sebagai tamu atau guest. Oke, activity diagram yang selanjutnya Anda melihat daftar lapangan, di mana usernya di sini adalah pelanggan. Pertama, pelanggan masuk ke sistem, lalu ia memilih daftar lapangan, lalu akan ada pilihan apakah dia ingin menggunakan filter atau tidak. Jika tidak, maka lapangan akan langsung ditampilkan oleh sistem. Jika iya, maka dia akan memilih filternya terlebih dahulu. Di sini, jika dia memilih berdasarkan daerah, maka sistem akan menampilkan lapangan berdasarkan filter tersebut atau berdasarkan daerah yang ia pilih. Activity diagram yang selanjutnya ialah menyewa, di mana di sini usernya ialah pelanggan. Oke, pertama user memulai dengan memilih lapangan, lalu sistem akan menampilkan informasi detail dari lapangan tersebut. Lalu di sini pelanggan akan memilih jadwal dan memesan lapangan. Dan sistem akan melakukan cek apakah jadwalnya tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka akan lanjut ke pembayaran. Jika tidak, maka user akan dikembalikan ke menu sebelum memilih. Oke, di sini jika tersedia, maka user selanjutnya akan melakukan pembayaran, di mana ia pertama diminta untuk memilih metode pembayaran. Lalu di sini user akan melakukan pembayaran. Kemudian jika ia sudah melakukan pembayaran, maka sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika valid, maka sistem akan menampilkan bukti pemesanan. Jika tidak, maka akan dikembalikan di mana ia harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya ada activity diagram mengelola data lapangan, di mana di sini usernya ialah penyedia lapangan. Pertama, penyedia lapangan akan memilih kelola dari menu, lalu akan membuka data lapangannya. Lalu sistem akan merespon dengan menampilkan informasi lapangan dan data penyewaan. Lalu penyedia lapangan akan memilih update informasi atau melihat data penyewaan. Lalu sistem selanjutnya akan menampilkan data lapangan dan user bisa merubah atau menambahkannya. Selanjutnya, penyedia akan mengupdate informasi ketersediaan secara manual, lalu menyimpannya, dan sistem kemudian akan menerima dan menyimpannya juga. Oke, yang selanjutnya activity diagram mengecek laporan penyewaan. Di sini usernya ialah pemilik website, di mana pertama pemilik website akan login sebagai pemilik website, lalu sistem memverifikasi. Lalu ia akan menampilkan menu pengecekan data, dan pemilik website akan memilih untuk mengecek data. Jika ia dipilih, maka sistem akan menampilkan data atau laporannya. Yang selanjutnya adalah activity diagram mengelola data seluruh lapangan, di mana di sini usernya ialah admin. Pertama, user akan memilih mengelola data dari menu, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan pilihan mengelola. Nah, di sini terdapat pilihannya ialah apakah admin ingin menambahkan data lapangan baru atau mengupdate data lapangan yang sudah ada.
atau menghapus lapangan yang sudah ada. Jika admin memilih menambah baru, maka di sini akan menampilkan formulir penambahan data. Lalu admin akan diminta untuk menginput data. Lalu jika sudah, admin akan diminta untuk menyimpan data. Lalu jika admin memilih untuk mengupdate data, maka di sini ia akan mencari lapangan yang akan diupdate datanya terlebih dahulu. Lalu sistem di sini akan menampilkan lapangannya, lalu menampilkan pilihan lapangannya, dan admin akan memilihnya. Jika sudah dipilih, maka sistem akan menampilkan data yang dapat diubah, lalu admin akan merespon dengan mengubah data dan menyimpannya kembali. Lalu yang terakhir, jika admin memilih untuk menghapus data, maka di sini admin akan mencari lapangannya terlebih dahulu dan sistem kemudian akan merespon dengan menampilkan lapangan yang ia cari. Lalu kemudian admin akan merespon dengan cara memilih lapangan tersebut. Kemudian ia akan menghapus lapangan atau menghapus data lapangannya, lalu menyimpannya, dan sistem akan merespon dengan menyimpannya. Lalu bagian menyimpan ini semuanya terhubung ke akhir. Jika false atau jika admin tidak memilih apapun, maka activity diagramnya akan langsung berakhir. Yang selanjutnya ada activity diagram mengelola data penyewaan, di mana di sini usernya adalah admin. Pertama, admin akan memilih untuk kelola data dan sistem akan merespon dengan menyediakan layanan kelola data. Lalu di sini admin akan mengelola data. Setelah itu ia akan menyimpan data. Sistem akan merespon dengan menyimpan data yang telah dikelola oleh admin. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kelas diagram. Dapat dilihat terdapat kotak-kotak. Yang pertama yaitu user, dan name kelasnya adalah user. User sendiri memiliki atribut ID string, name string, email string, dan password string. Selain atribut user ini juga memiliki method, yaitu login, yang berarti user ini dapat melakukan login. Dan di bawahnya terdapat 4 kelas, yaitu pelanggan, pemilik website, admin, dan penyedia lapangan. 4 tersebut merupakan pewarisan dari user. Kenapa? Karena sebenarnya pelanggan, pemilik website, admin, dan penyedia lapangan sudah memiliki atribut dan metodenya, namun tidak ditulis lagi, tetapi ada tambahan baru di dalam metodenya. Untuk pelanggan sendiri, yaitu name pelanggan string, nomor handphone string, dan untuk metodenya sendiri mencari lapangan, menyewa lapangan, cek riwayat pesanan, dan membayar sewa. Untuk pemilik website hanya memiliki metode, yaitu mengelola user, melihat laporan penyewaan. Dan admin juga sama, dia hanya memiliki metodenya. Kelola informasi lapangan, kelola data penyewaan, dan membuat laporan penyewaan. Untuk penyedia lapangan, dia ada tambahan atribut dan metode. Yang pertama, atribut, yaitu name penyedia, nama penyedia, string, nomor handphone, int, nama lapangan, string. Untuk metodenya, update informasi Lampung, dan cek riwayat pemesanan. Untuk min plusnya itu bisa diartikan sebagai, untuk minnya sendiri yaitu bersifat privat dan plusnya bersifat publik. Dan mengapa di bawah kotak pelanggan, admin, dan penyedia lapangan terdapat kotak baru? Karena itu adalah kotak komposisi, yang artinya jika kelas
pelanggan admin dan penyedia lapangan tidak ada, maka kotak di bawahnya juga tidak ada. Dan kotak tersebut biasa disebut sebagai setiap satu penyedia lapangan punya minimal satu lapangan atau lebih. Untuk kotak menyewa lapangan, yaitu atributnya ID penyewaan string, ID lapangan string, jadwal penyewaan string, durasi penyewaan INT, harga sewa per jam INT, metode pembayaran string, total harga string. Untuk laporan penyewaan, atributnya ID penyewaan string, name user string, nama lapangan string, dan atribut untuk lapangan ID lapangan string, nama lapangan string, jenis lapangan string, jadwal ketersediaan string, lokasi lapangan string, fasilitas lapangan string, harga sewa INT, nomor customer INT. Sekian. Oke, di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Di sini sudah ada data flow diagram level 0, di mana data flow diagram ini menggambarkan alur data secara umum, menggambarkan gambaran umumnya dari sistem kami. Di mana di sini ada 4 user, yaitu pemilik website, pelanggan, admin, dan penyedia lapangan. Di sini pelanggan dapat melakukan penyewaan, memberi input penyewaan, dan dari sistem lapangan akan mendapatkan output atau dapat melihat informasi ketersediaan lapangan dan dapat melihat tagihan penyewaan. Lalu di sini ada admin. Di sini admin ada input, yaitu dapat membuat laporan, dan output dari sistem penyewaan lapangan yaitu admin dapat melihat info penyewaan. Untuk penyedia lapangan, di sini penyedia lapangan dapat melakukan update ketersediaan, lalu dapat melakukan persetujuan penyewaan, dan dapat mendapat data atau melihat informasi mengenai permintaan penyewaan. Lalu untuk pemilik website sendiri dapat membaca laporan penyewaan yang ada di sistem, lalu ia dapat memberikan role. Yang selanjutnya data flow diagram level 1. Di sini proses-proses yang ada pada sistem kami digambarkan dengan lebih detail lagi, di mana di sini ada 6 proses. Yang pertama yaitu yang paling atas, pertama melihat daftar lapangan, kedua mendaftarkan akun, ketiga menyewa lapangan, 4 mengelola lapangan, dan 5 mengelola laporan penyewaan, dan keenam yang terakhir pengelolaan data user. Oke, dimana yang pertama ini, proses pertama terhubung dengan pelanggan dan penyedia lapangan, dimana di sini pelanggan dapat melihat daftar lapangan. Di sini di proses pertama penyedia lapangan tidak terhubung. Yang terhubung ialah pelanggan, di mana pelanggan dapat melihat daftar lapangan. Ia dapat menginput kriteria lapangan yang ingin ditampilkan, dan dari proses ini akan keluar output menampilkan lapangan. Lalu proses pertama ini terhubung dengan data storage, yaitu data lapangan, di mana dari storage data lapangan ini akan menampilkan atau menyediakan informasi mengenai lapangan. Proses yang kedua yaitu mendaftarkan akun, di mana di sini user yang terhubung ialah pelanggan dan penyedia lapangan, di mana pelanggan dapat mendaftarkan dirinya dengan cara mengisi informasi diri, lalu penyedia lapangan dapat mendaftarkan lapangannya. Dan proses ini terhubung dengan data user, data storage dengan nama data user, di mana data user ini terhubung juga dengan proses yang terakhir, pengelolaan data user, di mana di sini
pemilik website dapat menambahkan user baru dan juga dapat menerima informasi mengenai data user. Lalu yang ketiga, proses ketiga ialah menyewa lapangan. Di sini pelanggan dapat mendapatkan informasi mengenai lapangan yang ada yang tersedia pada website kami. Lalu pelanggan dapat menyewa lapangan dan pelanggan juga dapat menerima tagihan pembayaran, data mengenai tagihan pembayaran, dan pelanggan dapat memberikan input yaitu pembatalan penyewaan. Di mana di sini proses ketiga ini terhubung ke dua data storage, yaitu pertama data lapangan, yang kedua data penyewaan. Dari data lapangan ini, ia akan memberikan informasi lapangan sebagai data-data penyedia lapangan akan ditampung di dalam data lapangan. Lalu sedangkan data penyewaan di sini untuk menampung data-data atau lapangan yang disewa oleh pelanggan. Dan pada proses ketiga ini penyedia lapangan juga terhubung di mana ia dapat menerima output berupa permintaan penyewaan dari proses ini dan memberikan input berupa persetujuan penyewaan. Yang selanjutnya pada proses keempat di sini ada mengelola lapangan, di mana di sini user yang terhubung ialah penyedia lapangan dan admin. Di sini penyedia lapangan dapat mengupdate informasi lapangan, hanya lapangannya saja, lapangan yang ia miliki, kemudian informasinya akan masuk ke dalam data lapangan. Data storage bernama data lapangan. Lalu admin di sini bedanya ialah ia dapat menambahkan lapangan baru, menghapus atau mengedit lapangan yang tersedia atau terdaftar pada website kami. Lalu informasinya akan masuk ke data lapangan. Proses yang kelima di sini ada mengelola laporan penyewaan, di mana di sini admin dapat mengelola laporan penyewaan yang di mana datanya diperoleh dari data storage yaitu data penyewaan. Kemudian hasil dari proses ini dapat dilihat oleh pemilik website sebagai bentuk laporan penyewaan. Dan laporan ini akan disimpan ke data storage yaitu data laporan. Oke, yang selanjutnya ada data flow diagram level 2 untuk proses 2. Di sini proses 3. Di mana di sini proses 3 yaitu menyewa lapangan akan lebih detailkan lagi, di mana yang pertama di sini terbagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama pemesanan, pembatalan pemesanan, dan pembayaran. Dan di proses penyewaan ini, user yang terhubung ialah pelanggan dan penyedia lapangan, di mana pelanggan dapat menyewa lapangan, dan di proses pertama ini akan dapat ditampilkan informasi terkait ketersediaan lapangan yang diperoleh dari data storage data lapangan. Lalu di sini penyedia lapangan dapat menerima informasi terkait permintaan penyewaan. Lalu jika di sini pelanggan memutuskan untuk menyewa atau memesan lapangan, maka akan masuk ke data penyewaan yaitu data berupa ID pesanan dan lapangan serta waktu yang ia pesan. Pelanggan di sini juga dapat melakukan pembatalan pemesanan. Lalu ia dapat menerima informasi pembatalannya, dan informasi pembatalannya itu akan masuk ke data penyewaan, di mana di data storage penyewaan ini ID pesanannya akan berstatus batal. Lalu informasi pembatalan ini akan juga dapat diterima oleh penyedia lapangan. Namun jika di sini pelanggan tidak melakukan pembatalan,
maka data penyewaan dari data storage penyewaan akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu proses pembayaran, di mana di sini pelanggan akan diminta untuk memilih metode pembayaran. Lalu jika pelanggan telah menginput metode pembayarannya, ia akan mendapatkan output berupa tagihan pembayaran. Lalu jika pelanggan telah melakukan pembayaran, maka di sini akan muncul output yang dapat pelanggan lihat, yaitu berupa bukti pembayaran. Di mana pada proses pembayaran ini data yang digunakan ada dua, yaitu data penyewaan dari data storage data penyewaan, lalu juga ada data dari user yang memesan, yaitu diambil dari data storage data user. Lalu jika pembayaran telah berhasil, maka penyedia lapangan di sini akan mendapatkan informasi bahwa penyewaan lapangan telah dibayar. Oke, di sini ada penjelasan dari data storage-nya. Yang pertama, data lapangan berisi informasi seluruh lapangan yang terdaftar pada sistem, di mana setiap lapangan memiliki informasi berupa nama lapangan, kategori lapangan, deskripsi lapangan, jadwal ketersediaan lapangan, harga penyewaan, lokasi, nomor yang dapat dihubungi, dan fasilitas. Lalu data yang kedua, data storage kedua ialah data penyewaan yang berisi informasi terkait data penyewaan berupa ID, user yang menyewa, lapangan dan waktu yang disewa, serta informasi pembayaran. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai data storage data user, di mana berisi informasi dari user berupa ID user dan role atau user tersebut bertindak sebagai apa. Pertama ada pelanggan, di mana data pelanggan berupa nama pelanggan tersebut serta alamat email atau nomor yang digunakan untuk mendaftarkan akunnya. Lalu data yang kedua, data dari penyedia lapangannya berupa nama penyedia lapangan, email, nomor telepon, dan lapangan yang disewakan. Lalu ada admin, di mana admin di sini datanya berupa nama dan alamat emailnya. Yang terakhir ada data storage laporan, berisi data penyewaan yang sudah disusun menjadi laporan oleh admin untuk diserahkan atau dibaca kepada pemilik website. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilahkan. Kembali lagi pada saya, Muhammad Turalbi, NPM 0150161681, ingin menjelaskan desain antarmuka software kami, yaitu software penyewaan lapangan. Lanjut saja ke pengertiannya. Desain tampilan antarmuka. Aplikasi kami ini adalah aplikasi yang desainnya berbasis website, di mana dapat digunakannya pada perambat browser manapun. Sistem kerja aplikasi kami yaitu sama seperti aplikasi website pada umumnya, yang di mana setiap user diminta untuk keterangan dirinya agar diketahui jelas siapa penggunanya dan melindungi data privasi user. Pada aplikasi kami, pengguna atau user dibagi menjadi 4 entry dari pemilik perusahaan, pemilik lapangan, admin, dan yang terakhirlah pelanggan. Berikut adalah desain antarmuka berdasarkan penggunanya. Pertama adalah desain login. Berikut adalah narasi penggunaan aplikasi pada desain antarmuka login. Pertama adalah klien itu adalah pengguna membuka aplikasi, lalu pengguna login dengan masukkan username dan password. Apabila belum terdaftar, maka pengguna harus login terlebih dahulu. Berikut adalah contoh atau desain yang telah kami buat, yaitu desain pada tampilan loginnya seperti ini. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya adalah desain menu pelanggan. Pada desain menu pelanggan ini adalah desain menu user pelanggan. Pertama adalah user pelanggan ini narasinya sebagai berikut. Pertama adalah pelanggan membuka home terlebih dahulu, lalu pelanggan dapat menyewa lapangan dengan membuka menu pesan lapangan. Yang ketiga adalah pelanggan bayar dengan metode pembayaran yang dipilih. Nah, pada menu ini pelanggan bisa melihat saja berbagai informasi dan berita-berita terbaru terkait penyewaan lapangan yang telah disediakan oleh website kami. Selanjutnya adalah desain menu admin. Pada desain ini, hanyalah admin yang dapat menggunakan menu ini, yaitu pertama, admin pergi ke home, yang kedua, admin mengolah dengan
mengelola data dengan membuka menu pengolahan data. Yang ketiga, admin dapat mengupdate data penyewaan dengan membuka menu update penjualan. Nah, pada ini juga admin dapat mengecek apa saja yang baru dan terjadi. Apabila dia mendapatkan bug, maka dia bisa juga mengupdate software agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah desain menu pemilik perusahaan. Nah, pada hakikatnya ya, pemilik perusahaan ini adalah itu sebagai pengawas saja, yaitu sebagai yang memperhatikan jalannya suatu proses transaksi dalam website kami. Nah, pertama itu narasi yang bisa dibuat itu adalah pemilik perusahaan itu dapat membuka home terlebih dahulu. Lalu pemilik perusahaan itu dapat menganalisis statistik dan membuka menu statistik perusahaan, yaitu menganalisis kemajuan yang diperoleh oleh perusahaan ini, yaitu dalam penyewaan lapangan. Yang kedua, ketiga adalah pemilik perusahaan menganalisis proses penjualan dengan membuka menu laporan penyewaan yang dibuat oleh admin tadi, yaitu adalah seperti menu data transaksi, data penyewaan pada tanggal-tanggalnya yang dilakukan oleh yang telah disebut oleh pelanggan dan yang telah diterima oleh admin. Selanjutnya adalah desain pemilik lapangan. Inilah menu yang hanya digunakan oleh pemilik lapangan. Pertama, pemilik lapangan tersebut membuka home. Yang kedua, perusahaan menawarkan sewa lapangan dengan membuka menu penawaran sewa. Yang ketiga, pemilik perusahaan juga dapat menganalisis proses penjualan dengan membuka menu laporan sewanya. Nah, pada menu pemilik lapangan ini bisa dilihat seperti ini, sama seperti pada umumnya pada sebelumnya. Yang membedakan hanyalah menu-menu yang disediakan oleh aplikasi ini, yaitu menu-menu yang berdasarkan tipe atau jenis usernya. Sekian dari saya, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Oke, berikut ini ialah daftar referensi yang kami gunakan dalam membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.